Pernahkah kamu merasa seperti sedang berada di panggung, padahal kenyataannya, kamu hanya berjalan di jalanan biasa, masuk ke sebuah ruangan, atau sekadar duduk di sebuah kafe? Perasaan itu muncul tiba-tiba, seperti ada ribuan mata yang sedang memperhatikanmu. Padahal, ketika kamu melihat sekitar, tak seorang pun benar-benar fokus kepadamu. Kenyataannya, sebagian besar orang sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka memikirkan pekerjaan, masalah pribadi, atau sekadar apa yang akan mereka makan untuk makan siang. Tetapi meski logikamu tahu itu, tubuhmu berkata lain. Keringat mulai keluar, detak jantung meningkat, dan kepalamu dipenuhi pikiran. Aku terlihat aneh, aku salah bersikap, semua orang pasti memperhatikanku. Inilah awal dari kecemasan sosial, keyakinan bahwa dunia adalah sebuah panggung, dan kamu adalah aktor yang sedang disorot. Sayangnya, kamu merasa bukan bintang utama, melainkan karakter sampingan yang selalu takut salah ucap, salah langkah, atau terlihat canggung. Rasa ini seringkali lahir dari pengalaman kecil, entah disadari atau tidak. Mungkin dulu kamu pernah ditertawakan karena salah bicara di kelas. Mungkin ada yang mengejek cara jalanmu, atau bisa jadi kamu sering dibanding-bandingkan dengan orang lain yang dianggap lebih pintar, lebih menarik, atau lebih berani. Semua pengalaman itu meninggalkan jejak, keyakinan bahwa setiap kali kamu tampil di hadapan orang lain, kamu harus sempurna. Namun, standar kesempurnaan itu mustahil. Tidak ada manusia yang bisa selalu tampil tenang, percaya diri, dan tanpa cacat. Maka, ketika tubuhmu gemetar, ketika kata-kata tak keluar lancar, atau ketika wajahmu kaku, rasa malu yang mendalam langsung muncul, seolah-olah kegagalan kecil itu cukup untuk meruntuhkan seluruh harga dirimu. Padahal, jika kamu berhenti sejenak dan memperhatikan, orang lain jarang benar-benar mengingat kesalahan kecilmu. Mereka mungkin menyadari sebentar, lalu melupakannya begitu saja. Tetapi kamu bisa memutar ulang momen itu di kepalamu berkali-kali, bahkan hingga berhari-hari. Itulah bedanya. Orang lain mungkin hanya melihat sekilas, tapi kamu membawa cermin besar dalam kepalamu, yang terus-menerus memantulkan bayangan diri yang canggung, kaku, dan memalukan. Dan dari sinilah monster sejati mulai muncul. Monster itu bukanlah orang-orang di sekitarmu. Monster itu adalah suara di dalam kepalamu sendiri, yang tak henti-hentinya berkata, "Lihat, kamu gagal lagi, kamu memang payah." Kita sering berpikir bahwa sumber kecemasan adalah orang lain. Mereka yang melihat, menilai, lalu mengomentari kita. Tapi kalau dipikir lebih dalam, seberapa sering orang benar-benar peduli pada kita? Bukankah kebanyakan dari mereka terlalu sibuk dengan dirinya sendiri? Inilah kebenarannya. Yang kita takuti sebenarnya bukanlah tatapan orang lain, melainkan tatapan diri kita sendiri. Kita takut menjadi saksi bagi kelemahan kita. Kita takut melihat diri kita yang gugup, gemetar, kaku, dan kehilangan kendali. Ada suara dalam kepala yang begitu kuat, sebuah pengkritik batin yang tidak pernah berhenti berbicara. Ia berbisik setiap kali kamu salah ucap, setiap kali wajahmu memerah, setiap kali kamu tidak tahu harus berkata apa. Suara itu berkata, "Memalukan, kamu kamu tidak cukup baik." Itulah monster sejati, bukan mereka, tapi dirimu sendiri. Kamu adalah penonton paling kritis terhadap pertunjukanmu sendiri. Kamu adalah hakim yang selalu menemukan kesalahan sekecil apapun. Dan semakin kamu mencoba tampil sempurna, semakin keras monster itu tertawa saat kamu tergelincir sedikit saja. Pernahkah kamu merasakan setelah sebuah pertemuan singkat, kamu memutar ulang kejadian itu berulang kali di kepala? Kamu menganalisis setiap kalimat yang kamu ucapkan, setiap ekspresi wajah, bahkan setiap jeda canggung, seolah-olah kamu sedang menonton ulang rekaman video dirimu, lalu memberi komentar pedas pada setiap adegannya. Orang lain mungkin sudah melupakannya, tapi kamu terus menghukum dirimu sendiri. Inilah yang membuat kecemasan menjadi begitu melelahkan, bukan hanya karena momen canggung itu sendiri, tapi karena efek berantai setelahnya. Rasa malu itu menempel, dan terus menempel. Seakan-akan identitasmu dibangun hanya dari kesalahan-kesalahan kecil yang kamu kumpulkan. Padahal manusia tidak diciptakan untuk sempurna. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa selalu tenang, selalu tahu apa yang harus dikatakan, selalu percaya diri, tanpa cacat sedikit pun. Namun, sang monster dalam dirimu meyakinkanmu bahwa kamu seharusnya bisa, bahwa canggung adalah aib, bahwa gugup adalah kelemahan, bahwa terlihat bodoh adalah dosa yang tak bisa dimaafkan. Lalu muncul pertanyaan besar. Ketika kamu gagal, ketika kamu terlihat konyol, ketika wajahmu kaku dan suaramu bergetar, ketika kamu kabur karena malu, apakah kamu masih bisa menerima dirimu sendiri? Atau apakah kamu akan menjadi musuh bagi dirimu, menghukum dan menolak diri sendiri karena tidak sanggup memenuhi standar kesempurnaan yang tidak nyata itu? Inilah inti dari kecemasan terlihat canggung. Bukan tentang bagaimana orang lain menilaimu, melainkan bagaimana kamu sendiri menilai dirimu melalui mata mereka. Kamu takut bukan pada dunia luar, melainkan pada refleksi dirimu sendiri. Dan selama kamu terus membiarkan monster itu memegang cermin dan menunjukkannya padamu, rasa canggung itu tidak akan pernah berhenti menjadi siksaan.
Ada momen-momen di mana rasa canggung itu tidak bisa lagi ditutupi. Kamu sedang berbicara di depan orang banyak, lalu tiba-tiba lidahmu keluh. Atau kamu sedang berbincang dengan seseorang yang baru dikenal, lalu otakmu kosong, tidak tahu harus berkata apa. Mungkin juga kamu hanya sedang berjalan di tempat umum, dan tiba-tiba merasa semua orang memperhatikanmu. Tubuhmu merespons siul, "Yalah, ada bahaya besar." Wajahmu memerah, suaramu bergetar, tanganmu basah oleh keringat. Kamu merasa harus segera kabur, lari dari situasi itu sebelum seluruh dunia melihat betapa bodohnya kamu. Dan kadang, kamu benar-benar melarikan diri dengan gaya paling dramatis. Seperti tokoh anime yang meninggalkan adegan dengan penuh kepanikan. Mungkin orang lain hanya menatap sebentar, lalu melanjutkan hidup mereka. Tetapi bagimu, momen itu terasa seperti bencana besar yang tak bisa dilupakan. Sayangnya, rasa malu itu tidak berhenti di situ. Malam harinya, saat kamu mencoba tidur, kepalamu memutar ulang kejadian itu berkali-kali. Kamu mengingat setiap detail, kecil intonasi suara yang goyah, senyum yang terasa dipaksakan, atau langkah kaki yang kikuk. Semuanya terasa lebih besar, lebih jelas, lebih memalukan dari kenyataan sebenarnya. Itulah yang disebut rasa malu kronis. Rasa malu yang melekat, menempel di dalam dirimu, bahkan setelah kejadian selesai. Bukan lagi hanya reaksi sesaat, tapi menjadi identitas. Kamu mulai percaya bahwa kamu memang orang yang memalukan, orang yang tidak bisa bersosialisasi, orang yang tidak pernah cukup baik. Perasaan ini bisa begitu kuat, hingga memengaruhi kehidupan sehari-hari. Kamu mulai menghindari kesempatan baru, menolak undangan pertemuan, atau menutup diri dari hubungan sosial. Semua itu hanya karena kamu tidak ingin mengambil risiko terlihat canggung lagi. Ironisnya, semakin kamu menghindar, semakin besar rasa canggung itu tumbuh. Karena kamu tidak pernah memberi dirimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu bisa melewati momen-momen sulit itu. Kamu hanya memperkuat keyakinan bahwa kamu memang tidak bisa. Padahal, semua orang pernah mengalami momen canggung. Setiap manusia, bahkan yang terlihat paling percaya diri sekalipun, pernah salah ucap, salah langkah, atau kehilangan kata-kata. Tetapi karena kamu begitu keras pada dirimu sendiri, kamu merasa pengalaman itu hanya milikmu. Seperti ada dua dunia yang berbeda. Dunia nyata, di mana orang lain hanya melihat sekilas lalu melupakan. Dan dunia batin, di mana kesalahan itu diputar ulang tanpa henti, diperbesar, dan dijadikan bukti bahwa kamu gagal sebagai manusia. Inilah salah satu jebakan terbesar dari kecemasan sosial, keyakinan bahwa dirimu adalah cerminan dari momen-momen terburukmu, bahwa satu detik wajah merah atau suara bergetar bisa menghapus semua hal baik yang ada dalam dirimu. Tetapi benarkah begitu? Apakah satu momen canggung benar-benar mendefinisikan seluruh dirimu? Untuk memahami kenapa rasa canggung bisa tumbuh menjadi sesuatu yang begitu menakutkan, kita perlu menengok ke belakang. Kita perlu melihat bagaimana kita dibentuk sejak kecil oleh keluarga, sekolah, lingkungan, bahkan budaya. Sejak dini, banyak dari kita dibesarkan dengan standar yang tinggi. Jangan bikin malu keluarga. Harus selalu sopan. Jangan salah bicara. Orang lain lagi lihat. Jangan aneh-aneh kalimat-kalimat sederhana ini. Meski tujuannya mendidik, seringkali menanamkan benih ketakutan dalam diri kita. Kita belajar bahwa kesalahan bukan hanya sesuatu yang perlu diperbaiki, tetapi juga sesuatu yang memalukan. Di sekolah, ketika kita salah menjawab pertanyaan di depan kelas, ada kemungkinan timonmen menertawakan. Momen kecil itu bisa begitu membekas, hingga bertahan-tahan. Kemudian, kita masih merasa gugup setiap kali diminta berbicara di hadapan orang lain. Atau mungkin, di rumah, kita sering dibanding-bandingkan dengan saudara atau teman sebaya yang terlihat lebih pintar, lebih percaya diri, lebih berprestasi. Lama-lama, kita mulai percaya bahwa diri kita tidak cukup baik. Apapun yang kita lakukan, pengalaman-pengalaman ini menumpuk menjadi pondasi bagi keyakinan yang salah, bahwa kita harus selalu tampil sempurna agar bisa diterima, bahwa satu kesalahan kecil saja bisa membuat kita ditolak, bahwa terlihat canggung sama artinya dengan gagal sebagai manusia. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya benar. Faktanya, manusia memang makhluk yang tidak sempurna. Kita semua terbota-bota saat berbicara. Kita semua pernah salah langkah. Kita semua pernah tidak tahu harus melakukan apa. Namun, karena standar yang tertanam begitu tinggi, kita menganggap hal-hal kecil ini sebagai dosa besar. Ada juga faktor budaya yang memperkuat rasa ini. Di banyak masyarakat, termasuk kita di Indonesia, ada tekanan sosial yang besar untuk menjaga muka atau menjaga citra. Kita diajarkan sejak kecil untuk tidak mempermalukan diri sendiri maupun orang lain. Nilai ini ada sisi baiknya, karena menumbuhkan rasa hormat dan sopan santun. Namun di sisi lain, ia bisa melahirkan ketakutan berlebihan untuk terlihat berbeda, konyol, atau tidak sesuai ekspektasi. Semakin kita berusaha memenuhi standar itu, semakin sulit kita bernapas. Kita hidup seperti aktor yang selalu harus tampil sempurna di panggung, tanpa pernah diberi kesempatan untuk turun, istirahat, dan menjadi manusia biasa. Padahal, jika kita mau jujur, orang lain mungkin bahkan tidak memperhatikan kesalahan kecil kita. Mereka sibuk dengan pikirannya sendiri, sama seperti kita sibuk dengan diri kita. Ironisnya, kecemasan ini membuat kita percaya
bahwa kita adalah pusat perhatian. Padahal kenyataannya, tidak. Inilah akar dari kecemasan. Terlihat canggung. Campuran dari didikan, pengalaman masa kecil, tekanan sosial, dan suara batin yang terlalu keras. Semua itu bersatu, menciptakan keyakinan bahwa kita tidak boleh terlihat salah, canggung, atau bodoh. Setelah semua yang kita bahas tentang panggung sosial, monster batin, rasa malu yang kronis, dan akar dari kecemasan ini muncul. Satu pertanyaan yang sangat sederhana tapi sekaligus menakutkan. Jika kamu gagal, jika kamu canggung, jika kamu terlihat bodoh, apakah kamu masih bisa menerima dirimu sendiri? Pertanyaan ini bukan hanya retorika. Ini adalah inti dari kecemasan sosial. Karena seringkali, yang kita takuti bukanlah reaksi orang lain, melainkan reaksi kita sendiri terhadap kegagalan kita. Kita tidak takut orang lain menolak kita takut tidak mampu lagi mentoleransi diri kita sendiri. Coba bayangkan, kamu berbicara di depan orang, dan tiba-tiba lidahmu terpeleset. Beberapa orang mungkin tertawa kecil, yang lain mungkin tidak peduli sama sekali. Setelah itu, acara berjalan normal. Tapi di kepalamu, suara itu berkata, "Lihat, kamu memang payah. Kamu tidak cocok untuk ini." Atau bayangkan, kamu mendekati seseorang yang kamu sukai. Kamu mencoba bersikap wajar, tapi tiba-tiba, kata-kata tidak keluar dengan lancar. Wajahmu memerah, dan kamu merasa ingin menghilang begitu saja. Orang itu mungkin masih tersenyum ramah, mungkin tidak menganggap aneh, tapi di dalam dirimu muncul keyakinan, aku memang tidak layak dicintai. Inilah jebakan besar kecemasan. Bukan dunia luar yang menolakmu, tapi dirimu sendiri yang menolak keberadaanmu. Bahkan, ketika kamu canggung, apakah kamu bisa berkata, "Ya, aku salah. Ya, aku grogi. Ya, aku terlihat aneh, tapi aku tetap manusia." Dan itu tidak membuatku kurang berharga. Kalau dipikir-pikir, kita sering jauh lebih kejam pada diri sendiri dibanding pada orang lain. Kalau seorang teman salah bicara, apakah kita langsung menghukumnya? Kalau seseorang gugup saat presentasi, apakah kita langsung menilainya bodoh? Tidak. Kita biasanya memaklumi. Bahkan kadang kita merasa iba, lalu memberi dukungan. Tapi ketika hal itu terjadi pada diri kita menghukum diri tanpa ampun. Ini menunjukkan satu hal penting. Bukan canggung yang membuat kita menderita, tapi cara kita memperlakukan diri sendiri setelah canggung. Kalau saja kita bisa memberi diri kita kelembutan yang sama seperti yang kita berikan pada orang lain, kecemasan ini akan jauh berkurang. Dan disinilah letak tantangan sekaligus peluangnya. Menerima diri bukan berarti berhenti berusaha menjadi lebih baik. Menerima diri berarti mengakui bahwa kesalahan, kegugupan, dan rasa malu adalah bagian alami dari proses menjadi manusia. Kamu tidak harus selalu tenang, kamu tidak harus selalu percaya diri, kamu tidak harus selalu punya jawaban yang tepat. Karena keberanian sejati bukanlah tampil tanpa celah, melainkan tetap hadir, meski dengan segala kelemahanmu. Setelah menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri, muncul pertanyaan baru. Bagaimana cara kita berdamai dengan monster dalam diri ini? Bagaimana kita bisa belajar menerima diri, meski sering terlihat canggung? Kabar baiknya, ada jalan. Tidak ada solusi instan, memang. Tidak ada tombol ajaib yang bisa mematikan kecemasan dalam semalam. Tetapi ada langkah-langkah kecil yang, jika dilakukan konsisten, bisa perlahan-lahan mengubah cara kita melihat diri sendiri. 1. Sadari bahwa pikiran bukanlah kenyataan. Saat rasa canggung datang, kepala kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Aku payah, aku pasti kelihatan bodoh, semua orang menertawaiku. Tapi penting untuk ingat bahwa pikiran hanyalah suara, bukan sama seperti iklan di TV yang terus mengganggu. Kita bisa memilih untuk tidak mempercayainya. Dengan latihan mindfulness atau kesadaran penuh, kita bisa belajar melihat pikiran hanya sebagai awan lewat di langit, bukan kebenaran mutlak. 2. Ubah fokus dari diri ke momen. Kecemasan biasanya muncul karena kita terlalu fokus pada bagaimana kita terlihat. Kita sibuk menganalisis senyum kita, suara kita, posisi tangan kita. Padahal, semakin kita sibuk dengan diri sendiri, semakin kita merasa tidak nyaman. Cobalah mengalihkan fokus ke momen. Dengarkan lawan bicara dengan sungguh-sungguh. Perhatikan detail ruangan, atau nikmati suasana di sekitarmu. Saat perhatianmu keluar dari dirimu, rasa canggung akan berkurang. 3. Latih kelembutan pada diri sendiri. Ketika kamu merasa canggung, berhentilah menghukum diri. Katakan pada dirimu, "Tidak apa-apa, semua orang pernah canggung. Aku tetap berharga." Ini mungkin terasa aneh di awal, tapi latihan self-compassion sangat penting. Sama seperti kamu bisa bersikap lembut pada teman yang grogi, kamu juga berhak mendapatkan kelembutan dari dirimu sendiri. 4. Hadapi sedikit demi sedikit. Kecemasan tidak bisa hilang jika kita terus menghindar. Semakin kita lari, semakin besar monster itu tumbuh. Mulailah dengan langkah kecil. Sapa kasir di toko, tanyakan kabar tetangga, atau coba bergabung dalam percakapan sederhana. Setiap kali kamu berhasil menghadapi situasi kecil, kamu membuktikan pada dirimu bahwa kamu bisa bertahan. Lama-lama, rasa percaya dirimu akan tumbuh. 5.
Ubah narasi yang kamu ceritakan pada diri sendiri. Alih-alih berkata, aku selalu gagal, ubahlah menjadi, aku sedang belajar. Alih-alih, aku memalukan, ubahlah menjadi, aku manusia. Kata-kata itu penting. Cara kita berbicara pada diri sendiri akan membentuk keyakinan yang kita bawa setiap hari. 6. Cari dukungan bila perlu. Terkadang, beban ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Tidak ada salahnya mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Terapi bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk mengenal diri lebih dalam. Ada juga komunitas atau teman yang bisa jadi tempat aman untuk berbagi, tanpa takut dihakimi. Ada sebuah rahasia yang sering dilupakan banyak orang. Kecanggungan tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan orang yang terlihat paling percaya diri pun pada suatu saat pernah merasa canggung. Bedanya, mereka tidak lagi melihat kecanggungan itu sebagai musuh, melainkan sebagai bagian alami dari diri mereka. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan akan datang setelah kita sempurna, setelah kita bisa berbicara tanpa salah kata, setelah kita bisa tersenyum tanpa terasa kaku, setelah kita bisa berinteraksi tanpa rasa gugup. Tetapi jika terus menunggu momen itu, kita akan selamanya terjebak. Karena kenyataannya, kesempurnaan itu tidak ada. 1. Penerimaan bukan berarti menyerah. Menerima diri bukan berarti berhenti berkembang. Justru sebaliknya, saat kita bisa berkata, ya, aku memang kadang canggung, dan apa-apa, kita membebaskan energi yang sebelumnya habis untuk melawan diri sendiri. Energi itu bisa kita gunakan untuk bertumbuh, belajar, dan mencoba hal baru. 2. Penerimaan memberi ruang untuk keberanian. Bayangkan kamu akan berbicara di depan banyak orang. Jika kamu terus melawan rasa gugup, pikiranmu akan dipenuhi dengan teriakan, jangan grogi, jangan salah. Hasilnya, kamu makin panik. Tapi jika kamu berkata, aku mungkin akan salah, dan itu tidak masalah, tiba-tiba beban itu berkurang. Kamu punya ruang untuk bernapas. Kamu bisa melangkah dengan lebih ringan. 3. Penerimaan mengubah rasa malu jadi kekuatan. Saat kamu menerima sisi canggungmu, kamu tidak lagi merasa terancam ketika orang lain melihatnya. Bahkan, kamu bisa menggunakannya untuk membangun koneksi. Misalnya, saat kamu gugup lalu berkata dengan jujur, maaf, aku agak grogi, banyak orang justru akan merasa simpati dan mendukungmu. Kejujuran kecil itu lebih kuat daripada topeng kesempurnaan. 4. Penerimaan membuka pintu kebebasan. Apa artinya bebas? Bebas bukan berarti tidak pernah merasa canggung. Bebas berarti bisa tetap melangkah meski canggung. Bebas berarti bisa tetap berbicara meski suara bergetar. Bebas berarti bisa tetap mencoba meski takut gagal. Dan kebebasan itu hanya mungkin jika kita berhenti menghukum diri sendiri. Ada satu hal yang perlu diingat. Kecemasan sosial, rasa canggung, dan rasa malu adalah bagian dari kemanusiaan. Jika kita ingin benar-benar hidup, kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Apakah kita akan terus melarikan diri, ataukah kita akan tersenyum, menepuk bahu diri sendiri, dan berkata, aku tetap berharga. Meski kadang terlihat konyol, saat kamu sampai pada titik itu, sebuah pintu terbuka. Kamu akan menemukan bahwa dunia tidak seburuk yang kamu bayangkan. Orang-orang tidak sesering itu menghakimimu. Dan bahkan jika ada yang menghakimi, kamu punya kekuatan untuk tetap berdiri. Karena yang terpenting bukan lagi bagaimana orang lain melihatmu, melainkan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Bagian 9, dari canggung menjadi berani. Seandainya kita kembali ke awal perjalanan ini, kita ingat betapa menakutkannya perasaan terlihat canggung, suara bergetar, wajah memerah, langkah kikuk. Semua itu seolah menjadi bukti bahwa kita lemah dan tidak pantas. Kita pun mengira bahwa orang lain adalah ancaman, bahwa setiap tatapan adalah penilaian, dan setiap senyum adalah ejekan terselubung. Tapi setelah kita renungkan lebih jauh, ternyata bukan orang lain yang menjadi musuh. Musuh terbesar ada di dalam diri suara kritis yang terus bertanya, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Padahal, pertanyaan yang lebih jujur adalah, apa yang akan aku pikirkan tentang diriku sendiri? Di titik itulah kita menyadari, kecemasan ini bukan sekadar tentang tatapan orang lain, melainkan tentang keberanian kita untuk menoleransi diri sendiri. Untuk berkata ya, aku mungkin akan terlihat canggung, tapi aku tetap pantas untuk ada di sini. 1. Mengubah makna rasa canggung, daripada menganggapnya sebagai aib. Mari kita melihat rasa canggung sebagai tanda bahwa kita sedang berusaha. Kita sedang melangkah keluar dari zona nyaman. Kita sedang membuka ruang untuk tumbuh. Dan setiap kali kita merasa malu, itu adalah bukti bahwa kita sedang hidup, bukan hanya bersembunyi. 2. Rasa canggung sebagai pengingat bahwa kita manusia. Tidak ada manusia yang selalu mulus. Bahkan orang paling karismatik pun pernah salah bicara, salah langkah, atau salah tingkah. Bedanya, mereka belajar tertawa, bangkit,
dan melanjutkan. Jika kita bisa melakukan hal yang sama, rasa canggung bukan lagi beban, melainkan sahabat yang mengingatkan kita untuk rendah hati dan otentik. 3. Rasa canggung bisa menjadi sumber keberanian. Ironisnya, saat kita berhenti melawan rasa canggung, justru saat itulah kita menjadi berani. Kita berani mencoba berbicara, meski suara bergetar. Kita berani mendekati orang baru, meski hati berdebar. Kita berani tampil di depan umum meski tangan berkeringat. Dan itulah esensi keberanian. Bukan tanpa rasa takut, melainkan berjalan bersama rasa takut. 4. Membangun hubungan dari keaslian. Dunia ini tidak butuh lebih banyak orang sempurna. Dunia butuh lebih banyak orang nyata. Orang yang bisa berkata, aku gugup, tapi aku tetap ingin mencoba. Orang yang bisa tersenyum, meski wajahnya merah padam. Orang yang bisa tertawa atas kesalahannya sendiri. Dari keaslian seperti inilah, lahir hubungan yang hangat, tulus, dan bertahan lama. Akhirnya, kita bisa melihat perjalanan ini sebagai lingkaran. Dari awalnya kita takut terlihat canggung. Lalu kita sadar, bahwa yang kita takuti sebenarnya adalah penilaian diri sendiri. Dari sana, kita belajar menerima diri, mengubah perspektif, hingga akhirnya menemukan kebebasan. Bagian 9, dari canggung menjadi berani. Seandainya kita kembali ke awal perjalanan ini, kita ingat betapa menakutkannya perasaan terlihat canggung, suara bergetar, wajah memerah, langkah kikuk. Semua itu seolah menjadi bukti bahwa kita lemah dan tidak pantas. Kita pun mengira bahwa orang lain adalah ancaman, bahwa setiap tatapan adalah penilaian, dan setiap senyum adalah ejekan terselubung. Tapi setelah kita renungkan lebih jauh, ternyata bukan orang lain yang menjadi musuh. Musuh terbesar ada di dalam diri suara kritis yang terus bertanya, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Padahal, pertanyaan yang lebih jujur adalah, apa yang akan aku pikirkan tentang diriku sendiri? Di titik itulah kita menyadari, kecemasan ini bukan sekadar tentang tatapan orang lain, melainkan tentang keberanian kita untuk menoleransi diri sendiri. Untuk berkata ya, aku mungkin akan terlihat canggung, tapi aku tetap pantas untuk ada di sini. 1. Mengubah makna rasa canggung daripada menganggapnya sebagai aib. Mari kita melihat rasa canggung sebagai tanda bahwa kita sedang berusaha. Kita sedang melangkah keluar dari zona nyaman. Kita sedang membuka ruang untuk tumbuh. Dan setiap kali kita merasa malu, itu adalah bukti bahwa kita sedang hidup, bukan hanya bersembunyi. 2. Rasa canggung sebagai pengingat bahwa kita manusia. Tidak ada manusia yang selalu mulus. Bahkan orang paling karismatik pun pernah salah bicara, salah langkah, atau salah tingkah. Bedanya, mereka belajar tertawa, bangkit, dan melanjutkan. Jika kita bisa melakukan hal yang sama, rasa canggung bukan lagi beban, melainkan sahabat yang mengingatkan kita untuk rendah hati dan otentik. 3. Rasa canggung bisa menjadi sumber keberanian. Ironisnya, saat kita berhenti melawan rasa canggung, justru saat itulah kita menjadi berani. Kita berani mencoba berbicara, meski suara bergetar. Kita berani mendekati orang baru, meski hati berdebar. Kita berani tampil di depan umum meski tangan berkeringat. Dan itulah esensi keberanian. Bukan tanpa rasa takut, melainkan berjalan bersama rasa takut. 4. Membangun hubungan dari keaslian. Dunia ini tidak butuh lebih banyak orang sempurna. Dunia butuh lebih banyak orang nyata. Orang yang bisa berkata, aku gugup, tapi aku tetap ingin mencoba. Orang yang bisa tersenyum, meski wajahnya merah padam. Orang yang bisa tertawa atas kesalahannya sendiri. Dari keaslian seperti inilah, lahir hubungan yang hangat, tulus, dan bertahan lama. Akhirnya, kita bisa melihat perjalanan ini sebagai lingkaran. Dari awalnya kita takut terlihat canggung. Lalu kita sadar, bahwa yang kita takuti sebenarnya adalah penilaian diri sendiri. Dari sana, kita belajar menerima diri, mengubah perspektif, hingga akhirnya menemukan kebebasan.